Oke, baik, terima kasih atas kesediaannya waktu Pak Sigit untuk menjadi narasumber kami. Sebelum memulai masuk dalam pertanyaan, nih saya mohon kesediaan Bapak untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk sedikit memperkenalkan diri saya. Nama saya Sigit Prabowo Sonbait, sarjana hukum, magister hukum. Saya adalah sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, di mana saya sebagai dosen pada peminatan pidana khusus untuk hal pekerjaan tadi. Ya, saya sudah menjadi dosen selama 5 tahun untuk mengabdi di Universitas Nusa Cendana. Ya, jadi ada beberapa hal lain lagi, yaitu saya juga mengampu mata kuliah umum, ya, sebagai dosen pengampu mata kuliah umum di Universitas Nusa Cendana. Oke, untuk itu sekian perkenalan saya kembalikan kepada Saudari Mesya. Terima kasih atas perkenalan. Saya akan langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Bapak mengenai korupsi? Oke, bisa saya jawab langsung? Pak. Bisa langsung jawab, Pak. Bisa. Oke. Pertanyaan terkait dengan bagaimana pendapat saya terkait dengan korupsi. Pandangan saya terkait dengan korupsi. Ya. Kalau saya katakan bahwa korupsi sebagai suatu perbuatan yang kalau dilihat dari istilahnya, ya, istilah korupsi itu sendiri adalah korup dalam pengertian istilah korup, yaitu perbuatan yang tidak baik, ya, bejat, busuk, buruk, ya. Sedangkan kalau korupsi sendiri adalah istilah sebagai suatu perbuatan yang dilarang di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang 31 tahun 99 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang 20 2001. Korupsi adalah suatu perbuatan yang menurut saya adalah perbuatan yang dilarang menurut hukum, tapi sebagai pandangan saya sebagai manusia bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang memang sangat merugikan. Bukan hanya seseorang, tetapi banyak orang. Karena apa? Karena kepentingan yang dilanggar, ya, kepentingan yang dirampas dari perbuatan korupsi bukan kepentingan seseorang individu, tetapi kepentingan banyak orang, khususnya kepentingan negara. Karena dalam perbuatan korupsi tadi, ya, perbuatan korupsi tadi itu adalah perbuatan yang dalam hal ini merugikan perekonomian dan keuangan negara. Jadi kalau dampak daripada korupsi adalah sebagai kerugian keuangan negara, maka kepentingan negara yang telah dilanggar. Sehingga menurut saya korupsi, jadi perbuatan korupsi patut diberantas karena dalam hal ini dia sangat berdampak buruk bagi negara khususnya. Oke, mungkin itu pandangan saya terkait dengan apa itu bagaimana korupsi, perbuatan korupsi itu sendiri. Pertanyaan kedua dari saya, Bapak. Siap. Mulai untuk pertanyaan umum. Bagaimana penegakan hukum yang seharusnya diberikan kepada para pelaku korupsi di Indonesia agar memberikan efek jerah? Oke, bisa saya jawab? Bisa, Bapak. Saudara Beni? Oke. Bisa. Dari pandangan saya bahwa korupsi tadi sebagai suatu perbuatan yang buruk, dampaknya juga buruk, dampaknya meluas, ya, merugikan banyak orang dari pernyataan saya tadi. Kemudian bahwa bagaimana korupsi tadi sebagai suatu perbuatan yang dilarang menurut undang-undang dan perbuatan yang dalam hal ini merugikan banyak orang. Kemudian pelakunya itu dapat dihukum, ya,
seberat-beratnya, atau dalam hal ini dalam proses penegakan hukumnya juga adalah sebagai proses penegakan hukum yang bisa memberikan seseorang tersebut jera, dan juga khususnya bahwa penegakan itu tidak tebang pilih, ya. Karena dalam hal ini kalau Anda lihat, ya, kalau kita lihat bersama bahwa korupsi, ya, korupsi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan, punya kedudukan, ya. Mereka punya kewenangan, di mana jabatan tersebut yang memiliki kewenangan tadi disalahgunakan. Jadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat atau orang-orang yang memiliki kedudukan, berarti dengan demikian bahwa pelakunya dia harus dihukum berat. Tapi kemudian ada pertanyaan, kenapa pelaku-pelaku korupsi ini dia tidak dihukum seberat-beratnya? Padahal sebenarnya peraturan tadi sudah memungkinkan seorang ini dihukum berat. Karena apa? Karena korupsi yang dia lakukan bisa saja dalam hal ini kerugian keuangan negara itu sangat besar, ataupun dampak dari korupsi itu sangat meluas. Nah, contoh dalam penegakan hukum yang ingin saya katakan bahwa penegakan hukum di sini harus dengan pandangan bahwa seseorang tadi, ya, harus dihukum untuk menjerakan, dan juga seseorang tadi harus dihukum untuk dalam hal ini dia dapat memperbaiki diri, atau dalam hal dia dapat memberikan, ya, ganti kerugian terhadap apa yang telah dia lakukan terhadap kerugian perekonomian negara atau keuangan negara. Ya. Saya katakan bahwa gini, kalau seorang tadi melakukan korupsi, ya, maka yang dirugikan adalah negara. Maka bagaimana seorang tadi dia harus mengembalikan kerugian keuangan negara. Dalam proses penegakan hukumnya juga, yaitu dia harus diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Tapi jangan juga semena-mena bahwa dalam hal ini pemberian hukuman kepada pelaku korupsi yang adalah harus setimpal dengan perbuatannya, yaitu berdasarkan atas hukum. Kalau berdasarkan atas hukum, maka aturan yang berlaku terhadap perbuatan korupsi itu harus juga baik. Ya. Penegakan hukum terhadap aturan pelaksanaan dari aturan tadi juga harus dilakukan oleh orang-orang yang baik. Karena apa? Karena kalau kita lihat, ya, menurut saya, dari pandangan saya, banyak kasus-kasus korupsi yang dimana dalam hal penegakan hukumnya itu malah menjadikan seorang pelaku tadi tidak dihukum sebagaimana mestinya. Kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari perbuatan seorang tadi malah tidak kembali. Yang rugi malah negara. Karena apa? Ongkos penegakan hukumnya itu ditanggung oleh negara. Ya. Karena apa? Karena ada faktor mafia peradilan. Ya. Karena ada oknum-oknum dari penegak hukum yang dalam hal ini membantu. Ya. Membantu siapa? Membantu si para korup tadi untuk apa? Untuk dia terbebas, atau setidaknya dia dapat hukuman yang ringan. Jadi kita harus membenahi tentang korupsi bukan hanya dari pelakunya, tetapi juga kita harus membenahi bagaimana cara penanggulangan korupsi dari penegakan hukum yang harus pasti, bermanfaat, dan berkeadilan. Itu yang bisa saya berikan pandangan terkait dengan bagaimana penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi. Begitu ya, Saudara Beni. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Oke, sama-sama. Baik, Bapak, untuk pertanyaan ketiga, menurut Bapak selama bekerja sebagai dosen, pernahkah Bapak mendengar terjadinya kasus korupsi di lingkungan kampus Universitas Nusantara? Oke. Tadi Saudara Yosef, bisa saya jawab? Bisa ya? Oke, terima kasih atas pertanyaan tadi. Bisa saya berikan tanggapan gini. Tadi dari awal saya sudah mengenalkan diri saya dengan
memberikan informasi bahwa saya sudah bekerja sebagai tenaga pendidik dosen di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana sudah hampir 5 tahun, ya, atau kalau dibilang sudah lewat 5 tahun. Selama saya bekerja menjadi pendidik, ya, sebagai dosen di Fakultas Hukum ataupun sebagai dosen di dosen mata kuliah pengampu mata kuliah umum, ya, itu saya belum pernah melihat atau menyaksikan sendiri atau mendengar bahwa ada tindakan korupsi, ya, yang dilakukan di dalam lingkungan Universitas Nusa Cendana. Tapi kalau saya katakan korupsi dalam hal korupsi di dunia pendidikan, itu banyak terjadi. Kalau korupsi yang dalam istilah dari undang-undang adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara, tidak pernah saya dengar. Tapi selama saya ada di lingkungan Universitas Nusa Cendana, saya banyak mendapati tindakan-tindakan korupsi di dunia pendidikan. Contohnya plagiat, ya, korupsi waktu, ya, mencontek, ya. Itu hal-hal yang dalam hal ini saya sering lihat dan saya sering alami di lingkungan Fakultas Hukum, ya. Tapi bukan terkait dengan tindak pidana korupsi. Yang dimaksudkan adalah tindakan yang merugikan keuangan negara, tidak. Tapi tindakan korup atau tindakan korupsi di dunia pendidikan. Plagiat, ya. Menjiplak, mengambil karya tulis orang tanpa izin, terus dinyatakan sebagai hasil karyanya. Pernah terjadi dan pernah saya lihat. Ya. Kemudian korupsi waktu. Saya juga pernah melakukan korupsi waktu. Ya, saya datang terlambat di kelas ataupun mahasiswa datang terlambat. Ya, tapi saya sadar bahwa itu adalah korupsi yang saya lakukan. Ya, ada juga korupsi yang saya korupsi di lingkungan pendidikan itu lebih banyaknya kepada korupsi terkait dengan korupsi di lingkungannya itu terkait dengan tindakan kenakalan dari remaja, ya, kenakalan remaja, ya, tapi masih bisa ditolerir karena dalam hal ini tindakan-tindakan tadi itu tidak sampai ada pelanggaran pidana. Jadi kalau mencontek, ya, itu hal-hal yang biasa terjadi di lingkungan, ya, sebagai korupsi di lingkungan pendidikan tinggi. Tapi kalau selama saya menjadi pendidik, saya belum pernah mengalami secara langsung ataupun melihat, mendengar terkait adanya tindakan korupsi. Yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi, bukan tindakan korupsi yang saya maksudkan di lingkungan pendidikan tinggi, yaitu contohnya plagiat, ya, mencontek, ya, itu hal-hal yang sering saya lihat. Itu saja Yosef mungkin dari tanggapan saya terkait pertanyaannya tadi. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya Bapak, Ya. jika memang ada korupsi di lingkungan kampus, apakah menganggap korupsi itu menjadi hal yang serius? Oke. Yang dimaksudkan di sini bisa saya jawab, ya. Yang dimaksudkan di sini apakah tindakan korupsi yang dimaksud oleh Yosef itu adalah tindakan korupsi adalah tindak pidana? Ya, Bapak. Maksudnya tindak pidana, ya. Kalau dalam hal di lingkungan pendidikan tinggi terjadi tindak pidana korupsi, maka itu menjadi hal yang serius menurut saya, Yosef. Karena apa? Karena lingkungan pendidikan tinggi adalah di mana seseorang tadi yang adalah sebagai mahasiswa, ataupun dia sebagai dosen, ataupun dia sebagai pejabat, ataupun dia sebagai pegawai, ya, maka
namanya lingkungan pendidikan tinggi adalah bagaimana di dalamnya itu terdapat orang-orang yang memiliki pandangan akademik yang luas. Ya. Di dalam pendidikan tinggi itu ada proses belajar mengajar, ada proses mendidik, yang dimana tujuannya adalah merubah seseorang, menjadikan seseorang ya memiliki kompetensi dalam hal kompetensi kecakapan kompetensi akademik maupun kompetensi kecakapan teknis. Dan lebih dari itu, bahwa pendidikan tinggi ditujukan untuk apa? Membangun suatu karakter seorang mahasiswa yang dalam hal ini dibutuhkan seorang mahasiswa yang nantinya berkarakter baik. Banyak ragam karakter yang ingin ditumbuh kembangkan kepada mahasiswa di lingkungan pendidikan tinggi. Bukan juga kepada mahasiswa, tetapi kepada dosen, kepada pegawai, dan juga kepada seluruh sivitas akademika Universitas Nusa Cendana. Nah, kalau seumpama tujuan tadi itu ternodai dengan adanya tindakan korupsi, maka kita yakin bahwa itu harus dipandang sebagai sesuatu yang serius. Karena apa? Lembaga pendidikan tinggi adalah bukan sebagai lembaga pendidikan biasa, tapi di mana di situ mendidik seorang yang dewasa menjadi nantinya ya dia bukan hanya punya kemampuan kompetensi yang mumpuni dalam bidangnya, tetapi dia juga punya karakter atau berakhlak baik. Itu tujuan dari pendidikan tinggi itu sendiri. Tapi kalau terjadi korupsi di lingkungan pendidikan tinggi harus dilihat serius. Berarti apa yang salah? Ya. Pembenahannya seperti apa? Ya. Jadi korupsi tadi, kalau kita kaitkan korupsi tadi adalah sebagai perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum, maka pelakunya harus diapakan. Kemudian sebagai efek jerah seperti apa pelakunya. Kemudian sebagai sarana pencegahan untuk tidak terjadi kembali di lingkungan pendidikan tinggi seperti apa. Jadi harus ada upaya penegakan dan juga upaya pencegahan. Nah, sebagai upaya pencegahan di lingkungan pendidikan tinggi, ada namanya mata kuliah penciri, ya, yang tadi dan saya katakan bahwa mata kuliah penciri tadi memberikan suatu dampak yang bagus untuk siapa? Untuk para mahasiswa di lingkungan pendidikan tinggi, untuk dia punya satu karakter. Mata kuliah penciri yang saya maksud di sini adalah pendidikan anti korupsi. Itu adalah bagaimana pendidikan tinggi ya memberikan suatu langkah pencegahan, bahwa pencegahannya di mana mahasiswa diberikan pemahaman terkait tentang bagaimana itu korupsi, perbuatannya seperti apa, tindakannya seperti apa, dampaknya seperti apa, ya. Kemudian bagaimana penanggulangannya. Nah, itu diberikan pemahaman di dalam mata kuliah tersebut. Kemudian saat mahasiswa itu tahu tentang semua terkait korupsi, dia akan punya satu karakter, yaitu karakter anti korupsi. Ya. Tapi yang ditanyakan di sini, sudah diprogram satu mata kuliah sebagai sarana pencegah, kemudian sudah ada zona integritas juga di dalam, dikatakan sebagai zona integritas di dalam kampus, tetapi masih ada perilaku korupsi, ya, atau tindakan korupsi. Nah, itu perlu dikaji apa penyebabnya. Kemudian setelah ditahu penyebabnya, harus kita temukan cara untuk mengatasi. Setelah menemukan cara untuk mengatasi, kita juga harus punya cara untuk cara untuk mencegah. Ya, pencegahannya seperti apa sehingga ke depan tidak ada perilaku korupsi itu lagi di dalam lingkungan pendidikan tinggi, khususnya kalau saya katakan di lingkungan Universitas Nusa Cendana. Oke, itu saja Yosef dari pernyataan yang saya bisa berikan dari pertanyaan Anda. Baik Bapak. Untuk yang berikutnya, apakah korupsi ini berdampak terhadap pendidikan mahasiswa?
Maksud pertanyaannya seperti apa? Apakah korupsi ini berdampak pada pendidikan mahasiswa? Maksudnya seperti apa? Korupsi yang seperti apa yang berdampak? Atau lanjutan tadi? Lanjutan tadi, kalau terjadi tindakan korupsi di kampus, apakah karena tindakan korupsi yang terjadi di kampus tadi dia berdampak kepada mahasiswa? Seperti itu maksudnya? Oke. Tadi, kalau seumpama terjadi di dalam lingkungan kampus, ya, menurut saya akan menjadi suatu hal yang menjatuhkan integritas dari pimpinan, dosen, ataupun pegawai di lingkungan kampus. Ya, karena apa? Karena dalam hal ini mahasiswa yang tadi adalah sebagai seorang yang diberikan pengajaran, pendidikan tentang hal-hal yang bermanfaat dan yang baik, dan diharapkan bahwa pengajaran dan pendidikan itu menjadikan mahasiswa baik dan berkarakter baik. Kemudian seseorang yang ada di dalam lingkungan kampus melakukan korupsi. Ya. Maksud saya adalah contohnya bisa pejabat ataupun dosen ataupun pegawai melakukan korupsi, maka akan menjadi sesuatu yang buruk dalam pandangan mahasiswa. Mahasiswa akan berpandangan bahwa yang mengajar saya, yang membantu saya di dalam kegiatan akademik, ataupun yang menjadi pimpinan saja melakukan korupsi. Saya akan menjadikan mereka sebagai seorang yang menjadi panutan. Ya. Jadi kalau menurut saya, perilaku korupsi di dalam lingkungan pendidikan tinggi harus dihindari. Karena apa? Dia sangat berdampak kepada mahasiswa. Ya. Karena mahasiswa dalam hal ini dia punya pemahaman dan punya argumen tersendiri terkait dengan bagaimana orang-orang yang dia percaya sebagai orang-orang yang menjadi pengampunya di lingkungan pendidikan tinggi malah melakukan tindakan korupsi. Jadi tingkat kepercayaan mahasiswa pasti akan menurun kepada instansi khususnya. Itu pandangan saya, dampaknya. Ya. Oke, baik Bapak. Berikutnya ini, apakah ada peraturan atau kebijakan yang sudah diterapkan di kampus untuk mencegah terjadinya korupsi? Oke. Ada satu kebijakan, aturan, arahan bahwa di dalam zona kampus itu dikatakan sebagai zona integritas, bahwa baik semua orang yang ada di dalam lingkungan kampus, ya, mahasiswa, dosen, pegawai, pimpinan, itu harus punya satu karakter integritas dalam diri, bahwa menyatakan integritasnya, bahwa perbuatan yang di dalam hal ini perbuatan yang tidak benar, ya otomatis harus dijauhi. Ya, semua perbuatan yang tidak baik itu harus dijauhi. Semua perbuatan yang mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan akademik di kampus harus diupayakan semaksimal mungkin, dikerjakan sebaik mungkin. Nah, untuk terkait korupsi, ya ada satu kebijakan apa yang sudah ada, ya, yang dilakukan di dalam lingkungan kampus terkait dengan pencegahan terhadap korupsi. Bisa saya jawab kembali ya? Bisa, Pak. Oke, Saudara Yosef, mungkin dari pertanyaannya tadi saya lanjutkan begini. Kemarin sempat ya bahwa dalam hal untuk pencegahan, ya, untuk pencegahan terjadinya korupsi, maka ada penetapan zona integritas wilayah bebas korupsi, ya, penetapan zona integritas. Nah, Universitas Nusa Cendana atau instansi-instansi pemerintah, ya, atau lembaga-lembaga pemerintahan, ya, khususnya kita di dalam sebagai universitas negeri di Kupang, Nusa Tenggara Timur, kita juga termasuk untuk sebagai wilayah zona integritas bebas korupsi. Ya.
Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Jadi kemarin kalau dalam pertanyaan Yosef tadi, apakah ada kebijakan? Ya, ada banyak kebijakan. Ya, dalam hal ini untuk memberikan pencegahan terkait dengan korupsi untuk tidak terjadi di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya Undana. Ada satu dokumen yang kemarin saya baca dari edaran yang diberikan oleh rektor kita, ya, Bapak Rektor Pak Profesor Dr. Pak Maksanam. Ada edaran yang kalau saya bisa berikan informasi, ya, edaran nomor 1168/UN 15.12/PP 2023, ya, mungkin nanti saya bisa kirim kepada Anda, ya, bahwa di dalam dokumen itu adalah sebagai bentuk, kalau saya mau bilang itu sebagai bentuk kebijakan juga, ya, dalam hal edaran tadi. Dalam hal edaran tadi dihimbau agar mahasiswa itu dilarang untuk memberikan cenderamata, memberikan bingkisan, memberikan makan, memberikan minum, ya, atau maupun memberikan uang kepada dosen atau pegawai akademik, ya, dalam hal kegiatan ujian, ya. Hal ini dihimbaukan atau diarahkan oleh rektor. Tujuannya untuk menetapkan bahwa betul di dalam lingkungan Universitas Nusa Cendana itu adalah zona integritas wilayah bebas korupsi. Karena apa? Karena kalau dalam hal ujian, kalau yang dalam hal pemikiran, kalau ada ujian kemudian bisa dosen tadi, ya, bisa diberikan suatu bingkisan, diberikan suatu hadiah, atau diberikan makan atau minum yang berlebihan, ya, ataupun diberikan uang dalam hal untuk keperluan ujian, maksudnya untuk keperluan ujian seorang mahasiswa tadi, bisa terjadi di mana ada saling memanfaatkan di situ, ya, karena itu sebagai tindakan yang dikategorikan juga sebagai korupsi, ya, penyuapan, ya. Tapi dikhususkan kepada mahasiswa terhadap dosen. Jadi edaran itu dikhususkan kepada mahasiswa terhadap dosen. Jadi dalam hal kebijakan apa yang telah dilakukan, ya, maka tadi bahwa di dalam lingkungan Sivitas Akademika Universitas Nusa Cendana ditetapkan sebagai zona integritas wilayah bebas korupsi. Kemudian juga, ya, diikuti dengan adanya edaran dari rektor menyangkut kalau dalam hal kegiatan ujian, ya, baik konsultasi tentang tugas, tentang skripsi ataupun proposal, itu mahasiswa dilarang untuk memberikan barang, bingkisan, ya, makan, minum, atau uang dalam bentuk uang kepada dosen. Itu suatu edaran yang ditujukan kepada setiap sivitas akademika Universitas Nusa Cendana, ya, saat ini. Jadi itu yang mungkin dalam hal ini saya bisa berikan tanggapan terkait kebijakan yang sudah diambil di dalam lingkungan kampus Universitas Nusa Cendana saja. Gitu ya, Yosef. Baik, Bapak. Untuk berikutnya, menurut Bapak, apakah penting diberlakukan pelatihan atau workshop tentang anti korupsi untuk mahasiswa dan staf Undana? Oke. Pentingkah diberikan pelatihan atau workshop?
kepada segenap sivitas akademika Universitas Nusa Cendana. Saya rasa itu sangat penting. Malah bukan sangat penting, tapi penting sekali. Karena apa? Karena dalam hal ini dia pemberian arahan terkait dengan anti korupsi ini harus terus atau sering diberikan kepada setiap atau segenap sivitas akademika Universitas Nusa Cendana, mahasiswa, dosen, pegawai, ataupun juga pimpinan dalam hal ini, bahwa karena kita sebagai satu sivitas, maka kita harus punya satu karakter yang sama, yaitu apa? Karakter anti korupsi. Tidak hanya mahasiswa, dosen juga, pegawai juga. Seluruh sivitas harus punya karakter anti korupsi. Nah, bagaimana menumbuh kembangkan atau dalam hal ini menegakkan karakter yang mungkin sudah ada, tapi dia mulai pudar. Karena apa? Karena faktor mungkin pergaulan, pengaruh dari luar, akhirnya seorang melakukan korupsi. Jadi bagaimana karakter itu ditumbuh kembangkan atau dijaga kembali? Bisa lewat pelatihan, bisa lewat workshop, bisa juga dalam hal ini yang sedang dijalani, yaitu apa? Yaitu mahasiswa diarahkan untuk memprogram mata kuliah penciri pendidikan anti korupsi. Tapi tidak hanya itu saja sebagai bentuk mata kuliah, tapi dia harus dalam bentuk lain. Contohnya tadi, bisa dalam hal mahasiswa tadi diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan yang dalam hal ini memberikan informasi, informasi-informasi kepada lingkungan Undana sendiri ataupun kepada lingkungan masyarakat luas. Mahasiswa itu diberikan pelatihan-pelatihan, dosen diberikan kesempatan untuk apa? Memberikan pengarahan, memberikan motivasi, memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya korupsi, terkait dengan dampak korupsi, terkait dengan perbuatan korupsi, dan bagaimana terkait dengan cara pencegahan dari korupsi itu sendiri. Jadi otomatis harus ada karakter itu dulu, baru mahasiswa bisa atau dosen bisa memberikan contoh kepada yang lain. Nah, itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan tadi pendidikan, pelatihan yang bukan hanya sekali tapi sesering mungkin. Itu yang saya bisa tanggapi. Saya setuju dengan pernyataan tadi bahwa perlukah saya nyatakan perlu. Bukan perlu saja, tapi sangat diperlukan. Penting sekali itu untuk diadakan kepada setiap segenap sivitas akademika, sehingga nantinya segenap sivitas akademika adalah seorang yang berkarakter anti terhadap perbuatan korupsi. Kemudian karena dia sudah berkarakter itu, dia akan menjadi contoh. Contoh kepada siapa? Kepada keluarga, lingkungan sekitarnya, tentang perilaku-perilaku mana yang dapat dicontohkan darinya terkait dengan anti korupsi. Jadi kalaupun dia nantinya terpengaruh oleh lingkungannya untuk melakukan korupsi, dia sudah punya satu pegangan bahwa korupsi itu dalam suatu perbuatan apa saja, seperti apa korupsi, dampaknya seperti apa, dia sudah tahu. Jadi dia punya tameng. Tameng itu berupa karakter tadi, yaitu dia tidak akan melakukan korupsi, walaupun dia dipaksa ataupun terkena tekanan dalam hal keadaan. Dia tidak akan menyatakan bahwa dia akan melakukan. Dia akan tetap pada pendirian bahwa korupsi itu tidak baik dan dia tidak akan melakukan. Itu hal yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan Yosef terkait perlukah suatu
Sivitas Akademika Universitas Nusa Cendana atau dalam hal ini universitas atau lingkungan pendidikan tinggi itu perlu diadakan pendidikan atau pelatihan atau workshop terkait dengan anti korupsi. Itu saja ya, Sir. Baik Bapak, untuk ini pertanyaan terakhir Bapak. Apa saran dari Bapak atau rekomendasi untuk mengurangi atau mengatasi masalah korupsi di lingkungan Undana? Oke. Saran saya sebagai dosen, saran saya sebagai anggota keluarga dari Sivitas Akademika Universitas Nusa Cendana adalah bahwa kita harus melihat kembali bukan kepada diri orang. Kalau kita berkaca, ya, kita akan melihat kembali diri kita. Ya, jadi kita tidak akan melihat keburukan orang lain sebelum kita menemukan keburukan kita. Kita harus berkaca kepada diri kita. Apakah kita sudah memiliki karakter anti korupsi? Jadi yang saya ingin sarankan bahwa setiap atau segenap Sivitas Akademika Universitas Nusa Cendana harus memiliki karakter anti korupsi. Dengan cara apa? Kita melihat kembali kepada diri kita, apakah dalam tugas fungsi kita di dalam Sivitas Akademika Universitas Nusa Cendana kita sudah bebas dari perilaku korupsi atau belum. Kalau kita belum bebas dari perilaku korupsi, maka bagaimana kita membenahi diri? Ya, itu caranya. Itu menurut saya. Bagaimana kita merefleksikan tentang apa yang sudah kita lakukan, apakah itu perbuatan korupsi atau tidak. Kalau kita menyatakan perbuatan korupsi adalah salah, maka kita harus hindari. Saya sebagai dosen, ya, saya akan menghindari perbuatan korupsi di lingkungan pendidikan tinggi. Karena saya sebagai yang mencontohkan terkait perilaku-perilaku yang baik kepada mahasiswa saya, maka contoh yang saya harus berikan adalah saya tidak boleh melakukan perilaku-perilaku yang korup atau korupsi. Begitupun juga mahasiswa. Ya. Dalam hal dia bukan hanya untuk dinilai, untuk mendapatkan nilai dari dosen A, karena semua harapan mahasiswa adalah nilai A dari dosen. Tapi khususnya bahwa mahasiswa tadi dia mendapatkan nilai A tadi bukan hanya karena kemampuan kompetensi yang dia miliki, baik kompetensi akademik atau kecakapan teknis yang dimiliki, tapi juga A tersebut menandakan dia punya satu karakter, yaitu karakter-karakter yang ingin dibangun, yang ingin ditumbuh kembangkan kepada mahasiswa, sehingga dia punya nilai A. Jadi dalam hal ini, soft skill Anda tadi, soft skill sebagai mahasiswa tadi akan dinilai oleh dosen. Ya, termasuk juga karakter anti korupsi. Jika soft skill-nya tinggi, maka soft skill itu harus dilihat apakah seorang mahasiswa ini punya karakter anti korupsi atau tidak. Ya. Begitupun juga mahasiswa diberikan kemungkinan untuk apa? Untuk menilai kinerja dosen. Tapi dalam hal ini untuk tujuannya membangun. Jadi ada transparansi tentang bagaimana kinerja dari setiap Sivitas Akademika tadi bisa dinilai. Mahasiswa, dosen menilai mahasiswa, baik itu kemampuannya dan juga karakternya. Kemudian ada penilaian dari mahasiswa untuk bagaimana dosen tadi dalam hal ini dapat meningkatkan kompetensinya, profesionalitasnya sebagai dosen, sebagai rujukan. Juga kepada pegawai. Jadi akhirnya karena saling membantu tadi, ya, saling memperhatikan tadi, saling melihat satu sama lain, maka akan terjalin hubungan yang baik. Sama-sama menetapkan korupsi adalah perbuatan yang tidak baik, sehingga nantinya, ya, perbuatan-perbuatan korupsi di lingkungan kampus, khususnya Universitas Nusa Cendana, bisa teratasi. Itu yang bisa saya berikan saran. Ya. Satu lagi bahwa yang pastinya, ya,
yang pastinya yang muda, ya, yang muda yang harus memiliki, yang muda yang harus memiliki apa ya, pegangan ya, ke depan, bahwa yang tua nanti akan lengser, ya, akan digantikan dengan yang muda. Maka yang tua itu harus memberikan contoh kepada yang muda, dan yang muda dalam hal ini juga harus memberikan suatu yang suatu penampilan yang baik terhadap apa yang sudah dia contohkan dari yang tua. Jadi sama, bahwa Anda sebagai mahasiswa, baik sebagai mahasiswa, akan mendapatkan suatu contoh dari yang tua, yang adalah sebagai pegawai, dosen, ya, atau pimpinan, dalam hal ini sebagai pengampu Anda, ya. Perilaku-perilaku yang baik itu akan Anda contoh dan bisa Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Ya. Satu lagi, bahwa saran saya, kalau ada pelanggaran, itu harus ditindak tegas. Ya. Harus diberikan sanksi, agar jangan sampai karena tidak diberikan suatu tindakan tegas atau sanksi yang tegas, bisa saja menjadi contoh kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama di kemudian hari terkait dengan tindakan korupsi. Jadi semua tindakan korupsi yang saya katakan, baik itu sebagai perbuatan tindak pidana ataupun perbuatan korupsi yang kalau dalam hal lingkungan pendidikan tinggi itu contohnya nyontek, korupsi waktu, ya, itu harus dihilangkan. Ya. Kita tidak boleh memandang bahwa itu bukan perbuatan korupsi. Kita harus memandang itu perbuatan korupsi. Ya. Kita tidak boleh menganggap bahwa korupsi itu sebagai perbuatan yang besar karena kerugian keuangan negara saja. Tidak. Tapi korupsi itu adalah perbuatan-perbuatan yang kita anggap remeh-temeh tadi. Ya. Karena kita anggap remeh-temeh, maka akhirnya dia terjadi biasa dan membudaya dan menjadi kebiasaan. Itu yang tidak boleh. Itu saran saya. Ya. Itu saja, Saudara Yosef, pernyataan saya. Oke, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih juga Yosef. Terima kasih juga Misha, dan terima kasih juga Beni. Ini saja pertanyaan dari kami bertiga. Kami bertiga mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Sigit atas kesediaan waktu dan juga informasi yang telah Bapak berikan kepada kami. Dan kami mohon maaf apabila selama berlangsungnya wawancara ada hal yang kurang berkenan di hatinya Bapak. Oke, saya juga ucapkan terima kasih ya, Anda sudah meminta saya menjadi seorang yang diwawancarai terkait dengan bagaimana pendapat pernyataan saya terkait korupsi. Ya, itu hal yang saya bisa berikan kepada Anda, menyangkut informasi apa yang mungkin bisa saya bantu akan saya berikan lanjutan. Kalau Anda butuh informasi atau pernyataan-pernyataan terkait pertanyaan lain, ya, Saudara Yosef, Saudara Beni, dan Saudari Mesya, terima kasih juga ya. Saya doakan sukses untuk Anda. Ya, saya kasih titip satu jargon. Ya, saya tadi janji ya. Jargonnya gini. Jargonnya yang muda, ya. Tadi saya katakan yang muda harus mencontoh kepada yang tua. Nah, dalam hal melawan korupsi, ya, Anda harus katakan muda melawan korupsi. Muda melawan korupsi, karena mudah melawan korupsi. Kalau muda, ya, muda melawan korupsi. Anda sebagai orang muda harus punya satu pandangan bahwa Anda harus melawan setiap perbuatan korupsi. Mudah melawan korupsi karena mudah melawan korupsi. Saya harapkan ke depan korupsi itu mudah diselesaikan. Karena apa? Kaum muda yang menjadi penggerak bagaimana memberikan solusi terkait dengan tindakan korupsi. Ya. Jadi mudah melawan korupsi itu adalah jargon yang ingin saya titipkan kepada Anda, karena Anda adalah kaum muda. Ya, saya nanti sudah akan digantikan oleh Anda. Ya,
Anda menjadi orang yang menggantikan saya. Walaupun Anda ke depan mungkin jadi seperti saya, dosen, ya, atau Anda menjadi seorang insinyur, ya, Anda menjadi seorang sarjana yang profesional di bidang mesin, ya. Saya naik pesawat, ini katanya buatan dari anak Kupang, namanya saudara Beni, ya, atau saudari Masya, ya. Jadi itu saja ya, saya titip pesan semangat dalam belajar, ya, hindari perilaku-perilaku korup di lingkungan pendidikan yang sedang Anda tekuni, supaya Anda menjadi seorang yang terbebas dari perilaku-perilaku korupsi. Saya tidak membenarkan saya tidak menyalahkan Anda, karena saya juga pasti punya salah. Ya, saya juga pasti melakukan korupsi, tapi dalam hal ini saya meyakini bahwa apa yang saya lakukan semuanya itu adalah bisa salah, ya, bisa salah juga dalam hal ini karena ketidaksempurnaan saya sebagai manusia. Untuk itu terima kasih ya, bisa kita akhiri atau kita lanjut nanti di lain waktu. Saya tunggu Anda di Fakultas Hukum. Kalau Anda main-main ke Fakultas Hukum, Yosef, Beni, dan juga Masya, saya tunggu di Fakultas Hukum ya. Kalau main-main ke Fakultas Hukum, kontak, Pak, saya ada di Fakultas Hukum. Kita duduk bicara sama-sama. Ya, jangan di layar seperti ini ya. Yap. Karena mungkin di layar kurang kena, kurang apa ya. Nanti baru kita bertemu secara langsung. Oke? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, kita bertemu kembali. Selamat malam. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Ini terima kasih. Oke.